Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pater Aditya SVD, dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda di hari Rabu 26 Mei 2021 di hari peringatan wajib Santo Filipus Neri Imam. Saya ajak Anda hari ini merenungkan soal menjadi pelayan adalah cara bagaimana kita menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita mau jadi terbesar versinya Tuhan, maka jadilah pelayan. Hiduplah dalam melayani. Saudara dan saudariku seiman, banyak orang bermimpi menjadi yang terbesar, bermimpi menjadi terkemuka dan sukses. Dan ketika seseorang sudah menjadi sukses, ketika seseorang sudah menjadi yang terbesar, terkemuka, banyak tentunya yang lebih memilih dilayani daripada melayani. Tentu saja, karena mereka punya uang. Karena punya uang yang bisa, dalam tanda petik, membayar orang untuk melayani mereka. Saudara dan saudariku dalam Tuhan Yesus, apa yang saya gambarkan di atas adalah menurut kata dunia, terkemuka dan terbesar dalam kata dunia, dalam kata zaman ini. Tetapi Yesus katakan yang sebaliknya. Yesus katakan untuk menjadi besar dan terkemuka, menjadi sukses adalah mereka yang hidup dalam sikap melayani. Saudara dan saudariku, ada dua poin penting yang Yesus garis bawahi dalam menjadi terbesar versinya Tuhan Yesus. Yang pertama, menjadi terkemuka atau yang terbesar dalam kerajaan surga adalah dengan menjadi pelayan, dengan menjadi hamba. Yesus katakan dalam Injil, barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus katakan itu karena dia terlebih dahulu sudah mempraktekannya. Dia sudah menunjukkannya. Dia berbuat lebih dahulu, di mana dia sungguh-sungguh menjadi pelayan, di mana dia sungguh-sungguh hidup dalam melayani, memberikan nyawanya bahkan sebagai tebusan bagi banyak orang. Yesus mau para muridnya fokus pada melayani dan bukan dilayani. Yesus mau para muridnya fokus pada melayani dan bukan dilayani. Melayani yang dimaksudkan Yesus di sini adalah melayani dengan penuh ketulusan, melayani dengan penuh kasih seperti yang sudah dia tunjukkan lewat pengajarannya, lewat mujizat-mujizat yang dibuatnya. Yesus mau supaya semua muridnya membuat hal yang sama, tidak mengejar besar dan terkemuka seperti yang dimengerti oleh dunia dan zaman ini, tetapi yang dimengerti sebagaimana Yesus ajarkan. Itu yang pertama, menjadi besar dan terkemuka versinya Tuhan Yesus. Yang kedua, menjadi besar dan terkemuka versi Tuhan Yesus juga berarti siap menerima penderitaan. Penderitaan ketika melayani dalam nama Tuhan. Yesus sendiri dia sudah menjalani itu. Dia berani masuk kota Yerusalem.
dan siap menjalani penderitaan, kematian di kayu salib yang kemudian menghantar dia pada kemuliaan kebangkitan. Dia mati di kayu salib demi penebusan umat manusia dan dunia, dan kemudian bangkit dengan jaya. Menjadi terbesar dan terkemuka, versi Tuhan Yesus memang lain daripada yang lain. Tidak bisa dimengerti kalau tidak dijalani dan dihayati dengan iman. Iman akan Tuhan Yesus sendiri. Karena hanya dengan kekuatan iman akan Tuhan, kita bisa menjalani hidup yang sesuai dengan ajakan Dia, yang membawa kita kepada kebesaran dan ketermukaan, menjadi yang terkemuka. Saudara dan saudariku seiman, mari kita berjuang terus, berjuang untuk hidup sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Hidup melayani dan tidak dilayani, melayani dengan sepenuh hati, dengan penuh iman akan Tuhan yang sudah memberikan contoh sendiri buat kita. Dan kita siap untuk menderita karena pelayanan dan karena iman kita akan Tuhan itu. Mari kita berjuang terus. Berjuang, dan berjuang. Tanpa ragu, tanpa cemas, tanpa khawatir. Karena Tuhan sendiri, Dia bersama kita. Dia menemani kita dalam jalan pemuridan kita ini. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih atas segala kasih dan cinta-Mu kepada kami. Bantulah dan tolonglah kami agar kami dengan penuh iman akan Dikau selalu setia dan berkomitmen dalam setiap tugas pelayanan kami. Tolonglah kami selalu, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita, serta doa-doa Santo Filipus Neri, dan kita semua dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.